Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus tutorial siapa di sini? Silahkan dibuka saja dulu ya, dibuka. Ini jam berapa dimulainya? Silahkan MC-nya siapa? Sebelum saya menyampaikan materi. Lalu share screen-nya dibuka PPT-nya. Oke, silakan. Siapa yang jadi MC-nya? Baik Pak, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Ya, silakan. Insya Allah saya Pak. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta. Waalaikumsalam. Sebelumnya kepada para peserta boleh mengaktifkan kameranya. Tulis untuk meresum ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji kita haturkan kehadirat ilahi Robbi atas rahmat dan hidayahnya yang telah mempertemukan kita hari ini, tepatnya Sabtu 10 Oktober 2020 dalam acara Pekanan Kuliah Duha Tatap Muka Daring Tutorial PAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia semester ganjil 2020. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Namira Salma Fauzia sebagai MC di Pekanan Kuliah Duha kali ini yang bertemakan Islam dan Arabang. Dengan narasumber kita yaitu Bapak Saiful Anwar. Sebelumnya apa kabar? Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya sebelum dimulai kuliah duha ini kita jargon dulu ya. Tutorial. Maka dijawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Oke, kita coba ya. Tutorial. Ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Akan disampaikan oleh dosen narasumber Bapak Saiful Anwar. Dosen padanya, disilakan. PPT-nya mau dari Bapak atau dari? Di sini aja, di share. Jadi izinkan saya untuk nge-share-nya ya, dari saya. Siap, Pak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada MC ya yang sudah membuka acara tadi. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini di tengah kesibukan masing-masing dan di tengah keterbatasan kita dalam beraktivitas, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini jadi saksi bahwa kita dengan segala keterbatasan yang kita miliki tetap diberikan kesempatan dan menyempatkan diri untuk mencari ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, kemudian pada saat itu
meninggal dunia, maka jaminannya adalah syahid. Bukan berarti kita berharap untuk meninggal dunia, bukan gitu ya. Tapi itu salah satu kelebihan. Bahkan majelis ilmu itu salah satu tempat di mana waktunya doa diijabah. Bahkan kalau Muslim berkumpul untuk mencari ilmu, para malaikat datang menghadiri dan ikut mendoakan kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan selalu ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Topik yang akan kita diskusikan hari ini yaitu terkait Islam dan kebangsaan. Sebetulnya topik ini, ya topik tentang Islam kebangsaan itu bukan topik yang baru. Jadi dari dulu selalu ada beberapa pihak yang selalu ingin seolah-olah mengkontraskan antara Islam dan negara. Padahal kalau ditanya bagaimana hubungan antara Islam dan negara, jawabannya baik-baik saja gitu ya. Jadi tidak ada hal yang perlu diperselisihkan. Jadi kebanyakan topik-topik seperti ini, Islam dan kebangsaan itu diawali seolah-olah meragukan kebangsaan atau wawasan kebangsaan seorang Muslim. Padahal kalau bisa jujur gitu ya, satu-satunya elemen di bangsa ini yang tidak mungkin keluar dari NKRI adalah Muslim. Apalagi kalau dia tahu sejarah. Jadi kalau ditanya tentang Islam dan kebangsaan, gitu ya, yang bermaksud untuk mengkontraskan, ya itu tidak akan pernah berhasil. Gitu. Tidak akan pernah. Makanya yang saya bahas hari ini tidak akan pertentangan antara Islam dan kebangsaan, tapi kita akan lebih mengarah pada bagaimana mengimplementasikan wawasan kebangsaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah pada masa dulu, gitu ya, pada masa dulu dalam konteks keindonesiaan. Itu yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, yang pertama kita samakan dulu persepsinya ya. Kadang-kadang kesalahpahaman itu berawal dari ketidaktahuan gitu ya. Di topiknya kan ada dua istilah ya, ada Islam, ada kebangsaan. Oke, makanya kita akan diskusi terlebih dahulu terkait itu. Pertama terkait Islam. Kita sebagai seorang Muslim jangan pernah mengaku Islam kalau kita belum merepresentasikan makna ini. Yang pertama, Islam itu adalah tunduk dan patuh. Jadi seorang Muslim itu yang dimaksud dengan tunduk dan patuh di sini adalah tidak ada satupun yang ditakuti oleh seorang Muslim kecuali Tuhan. Ini representasi dari surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi seorang Muslim itu tidak pernah tunduk dan patuh kepada siapapun kecuali pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala dan atas dasar perintah Allah, termasuk kepada ketundukan terhadap manusia. Ya, tunduk terhadap manusia salah satunya adalah ulil amri misalkan ya, itu tidak bisa lepas dari perintah Tuhan. Selama perintah ulil amri itu tidak melanggar aturan agama. Jadi sebagai seorang Muslim dia tidak punya rasa takut. Anda bayangkan, kalau seorang Muslim memiliki sifat hanya tunduk dan patuh pada Tuhan, tidak ada satupun di dunia ini yang tidak dia takuti. Karena tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Jadi tidak ada satupun yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Ketika seorang Muslim hanya tunduk dan patuh pada Tuhan, maka tidak ada perlu yang ditakuti di dunia ini kecuali Tuhan sendiri. Lalu yang kedua, seorang Muslim itu menampilkan sifat ini, damai. Jadi pribadi Muslim itu dia tidak pernah merasa selalu tenang, gitu ya. Merasa selalu tidak ada kekhawatiran, tidak pernah mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi dia mempersiapkan diri supaya masa depan itu terencana dengan baik. Disebut tenang itu kenapa? Karena kita punya Tuhan. Gitu ya. Karena kita punya Tuhan.
Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Dan itulah yang membuat seorang muslim itu tenang. Jadi ketenangan itu lahir karena sifat yang pertama, tunduk dan patuh. Jadi dia hanya tunduk dan patuh kepada Tuhan. Kenapa penting tunduk dan patuh pada Tuhan? Karena yang paling tahu tentang kita itu adalah Tuhan. Yang paling tahu tentang kita itu adalah Allah, Sang Pencipta. Jadi ketika kita berbicara tentang manusia, yang paling tahu tentang manusia adalah Sang Khalik. Makanya ketundukan terhadap Sang Pencipta itu penting. Karena hanya dengan seperti itulah kita bisa tahu bagaimana hidup sebagai manusia. Anda mungkin sudah mendapatkan topik ini di mata kuliah PAI. Dan yang kedua, akibat dari sifat tunduk dan patuh itu, lahirlah sifat ketenangan, damai. Jadi tidak ada yang pernah dikhawatirkan. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, walatai asumin rohillah, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi seorang muslim tidak pernah merasa khawatir karena selalu ada Tuhan yang menolong. Jadi Islam gitu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, makna dari Islam itu adalah keselamatan. Islam bermakna pandangan hidup. Ya, kalau saya sering mengilustrasikan seperti ini. Islam itu kan manual book bagi manusia. Nah, sama. Kalau Anda beli satu barang elektronik, manual book itu adalah cara terbaik untuk barang itu supaya berguna sampai waktu tak terhingga. Jadi kalau barang itu, barang yang Anda miliki, laptop, handphone, dan seterusnya, Anda pergunakan sesuai manual book-nya, itu akan bertahan lama. Artinya kalau dalam bahasa ini adalah selamat. Nah sama, manusia pun ketika kita memegang, menjalankan kehidupan sesuai dengan petunjuk Tuhan melalui kitab suci. Dalam konteks ini adalah agama Islam, maka dia akan selamat. Itu yang pertama. Ya. Jadi Islam itu sebagai seorang Muslim 3 sifat utamanya ini. Jadi kalau ada seorang Muslim yang melakukan teror, itu bukan seorang Muslim. He is not a Muslim. Itu dipastikan. Lalu yang kedua, makna kebangsaan. Dari sekian banyak definisi, ini yang saya ambil. Jadi kebangsaan itu adalah sifat atau keadaan tertentu yang menyatukan sejumlah manusia. Yang menyatukan perbedaan suku, bahasa, budaya, adat istiadat, pengalaman sejarah, persamaan nasib, dan cita-cita. Tujuannya agar tercipta sebuah kehidupan yang rukun, damai, tentram, dan tolong-menolong. Itu kebangsaan. Nah, jadi kalau makna kebangsaan seperti ini kan jelas tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan cita-cita inilah yang diimplementasikan Rasulullah ketika Rasulullah membentuk komunitas masyarakat Madinah dengan piagam Madinahnya. Itu kan satu aturan pertama yang dibuat atas dasar kebangsaan. Prinsip kebangsaan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana implementasi relasi Islam dalam kebangsaan pada masa Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah hijrah, dalam buku-buku sejarah Anda bisa membacanya, Rasul mengatakan begini, ketika Rasul hijrah karena mendapatkan intimidasi, bahkan ancaman pembunuhan dari kaum kerabatnya, yaitu suku Quraisy. Kata Rasul, demi Allah, engkau adalah negeri yang sangat kucintai. Sampai Rasulullah menengok ke belakang sesaat sebelum Rasulullah meninggalkan kota Mekah. Kata Rasul, demi Allah engkau adalah negeri yang sangat kucintai. Jika penduduk musyrik ini tidak mengusirku, kata Rasul, maka aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Jadi ini satu bukti bahwa Rasulullah itu sangat mencintai kota Mekah. Bahkan selama Rasulullah di Madinah, Rasulullah itu selalu salah satunya adalah keinginannya itu sebagai wujud kerinduan terhadap kota Mekah. Setiap sholat itu kan sholat asalnya menghadap ke Palestina gitu, Baitul Maqdis. Nah, tapi Rasul itu sering berdoa, salah satu doanya itu ingin sholat Islam itu, sholat Muslim itu menghadap ke Ka'bah. Itu doa yang selalu Rasulullah
panjatkan dan itu sebagai wujud kerinduan Rasulullah pada kota Mekah. Akhirnya pada tahun 12 Hijrah turunlah surat ini. Gitu. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, wahai Muhammad, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardoh. Kata Allah, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Fawali wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatro. Dan dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah sana. Jadi ini salah satu doa yang dikabulkan Allah, doa Rasulullah yang dikabulkan Allah, yaitu untuk menjadikan Masjidil Haram atau Ka'bah sebagai kiblat Muslim dimanapun di seluruh dunia. Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatro. Itu jadi kiblat yang asalnya, makanya nanti ada masjid kiblatain, karena pada saat itu di tengah-tengah sholat turun ayat ini sehingga Rasulullah berbalik yang asalnya menghadap Masjidil Aqsa itu ke Ka'bah saat itu. Jadi Rasulullah itu sangat mencintai kota Mekah. Rasulullah itu kalau tidak diusir oleh orang-orang Quraisy, Rasul sendiri bilang dia tidak akan pergi dari kota Mekah itu. Itu yang pertama, yang kita lihat dari sejarah. Walaupun ada hadis yang berbunyi, ini bukan hadis sebetulnya, ini disebutnya hadis maudhu. Hubul waton minal ilman. Cinta tanah itu sebagian daripada iman. Ini bukan sabda Rasul, tapi kontennya, ya, isinya itu diimplementasikan oleh Rasulullah dalam wujud kecintaannya terhadap kota Mekah. Nah, ketika Rasulullah mengimplementasikan rasa kebangsaan dalam kehidupan di kota Madinah, yang pertama yang jadi prinsipnya itu adalah keragaman merupakan fitrah. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Di ayat ini Allah menyatakan bahwa kita itu diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan untuk menonjolkan perbedaan. Bukan untuk itu, tapi prinsipnya adalah ini. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Kenapa? Karena tidak ada, jadi interpretasi dari ayat ini, pertama, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Kalau manusia, setiap individu manusia itu sempurna, kita tidak perlu saling mengenal satu sama lain. Kenapa perlu saling mengenal satu sama lain? Karena tidak ada yang sempurna di antara manusia itu. Tidak ada manusia yang paling sempurna, setiap manusia memiliki kekurangan. Dan setiap manusia itu Tuhan ciptakan unik. Karena perbedaan itulah kita perlu mengenal. Jadi konflik itu berawal karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu terjadi karena persoalan komunikasi. Makanya pada masa ketika perjanjian Hudaibiyah, itu kan beberapa ahli sejarah mengatakan perjanjian Hudaibiyah itu adalah salah satu perjanjian hidayah yang poin-poinnya itu merugikan umat Islam. Kalau dari sisi teks perjanjian, ya, isi perjanjian, misalkan kalau ada orang kafir yang masuk ke Islam, dia harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Islam yang kembali lagi ke kekafiran, itu tidak perlu dikembalikan. Kan itu seolah-olah merugikan. Tapi rupanya para sahabat saat itu tidak melihat visi Rasulullah yang ke depan, bahwa pemahaman terhadap Islam gitu ya, untuk memperbaiki. Jadi kan selalu konflik, ya, mulai Rasulullah hijrah itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu selalu terjadi peperangan. Dan Rasul menyadari itu. Nah, untuk menghindari konflik dan membangun komunikasi yang efektif dibutuhkan suasana damai. Sehingga kata Rasulullah, oke, aku menyetujui poin-poin itu, tapi satu minta, damai selama sekian tahun. 10 tahun kalau tidak salah. Walaupun di akhirnya
orang-orang Quraisy itu melanggar perjanjian sehingga nanti terjadi Futuh Mekah. Tapi poinnya ada masa di mana saat itu dilarang berperang antara orang Quraisy dan orang Islam. Sehingga pada saat itu ada masa di mana mereka bisa mengkomunikasikan. Jadi Rasulullah bisa mengkomunikasikan tentang konsep Islam, terutama dari sisi ajaran, gitu ya. Dan orang-orang Quraisy bisa berpikir membandingkan ajaran nenek moyang dengan ajaran Islam. Dan pada saat masa damai itulah terjadi komunikasi yang efektif, gitu ya. Terjadi dialog antara mereka, membandingkan antara Tuhan Islam dengan Tuhan Muhammad dan seterusnya. Akhirnya mereka berpikir dan secara sukarela masuk Islam. Setelah itu ada beberapa orang, gitu ya. Jadi sekali lagi, perbedaan itu bukan untuk dikontraskan, tapi perbedaan itu satu kenyataan bahwa tidak ada yang sempurna di antara kita manusia, dan kita itu diciptakan unik, tujuannya untuk saling mengenal supaya tidak terjadi kesalahan komunikasi. Jadi konflik itu terjadi karena tidak mengenal satu sama lain. Dan kesulitan tidak mengenal itu karena tadi ya, kuncinya di komunikasi. Dan ayat ini pula menegaskan bahwa kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Dan ukuran manusia itu, kemuliaan manusia, titik persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain, walaupun beragam dari fisik misalkan ya, dari warna kulit, dari bahasa dan seterusnya. Ayat ini menegaskan inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi memiliki standar moral yang sama. Jadi moralitas itu lebih didahulukan. Jadi nilai itu yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi dalam mempraktekkan wawasan kebangsaan pada masa Rasulullah, ini yang prinsip yang pertama. Jadi keragaman itu fitrah. Karena keragaman itu perlu komunikasi, perlu mengenal satu sama lain. Dan proses mengenal yang efektif itu bisa terjadi kecuali tidak ada konflik. Lalu yang kedua, kesetaraan itu merupakan prinsip utama. Jadi dalam menjalankan berbangsa dan bernegara di kota Madinah, Rasulullah menerapkan kesetaraan, dan itu sebagai prinsip utama. Dan kesetaraan inilah yang menarik orang-orang pada masa itu masuk Islam, karena tidak ada perbedaan antara hamba sahaya, gitu ya, dengan tuannya. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang non-Arab. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu. Bapak kalian juga satu, Nabi Adam. Ketahuilah tidak ada kemuliaan bagi orang Arab atas orang Ajami. Dan tidak pula orang Ajami lebih mulia daripada orang Arab. Begitu pula orang berkulit merah tidaklah lebih mulia atas yang berkulit hitam. Dan tidak pula yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah. Semua itu kecuali dengan, lagi-lagi, nilai takwa. Dan kalau Anda pernah mendengar hadis, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus Anda kecuali Muhammad, gitu ya, kata Allah, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Hadis itu juga mengisyaratkan bahwa Tuhan akan melahirkan ulama-ulama itu bukan hanya dari kelompok Quraisy, kelompok Arab. Kalau Anda lihat pada abad, jadi Tuhan itu karena Nabi Muhammad itu sebagai Nabi terakhir, sementara ulama itu al-ulama warasatul anbiya, makanya Tuhan akan melahirkan ulama-ulama di setiap bangsa dan kelompok. Karena memang Islam bukan milik satu bangsa saja, walaupun orang Arab menjadi orang yang pertama kali menerima Islam itu diturunkan pertama kali di sana. Dan kalau Anda lihat para ulama pada abad pertengahan itu ada orang Rusia, Imam Bukhari misalkan ya, Uzbekistan kan daerahnya. Imam Al-Ghazali dia orang Persia. Di Indonesia juga banyak, ya. Syekh An-Nawawi Al-Bantani misalkan. Itu kan di salah satu ulama Indonesia yang diakui oleh fatwanya itu digunakan oleh
umat Muslim, bukan hanya di Indonesia. Gitu. Nah, sehingga dua prinsip yang tadi itu, ya, keragaman adalah fitrah dan kesetaraan sebagai prinsip utama, lahirlah Piagam Madinah. Dan nilai Piagam Madinah itu 5, ada 5, sama seperti Pancasila sebetulnya. Karena our founding father kita, Kiai Hasyim, Agus Salim, Muhammad Natsir, gitu ya, termasuk Soekarno, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, walaupun dia bukan ulama, tapi dia adalah seorang Muslim yang taat menurut Hamka seperti itu. Melahirkan Pancasila itu terinspirasi salah satunya dari Piagam Madinah. Ada prinsip ketuhanan di situ. Di Piagam Madinah itu diatur kebebasan menjalankan agama. Yahudi diberikan kebebasan menjalankan agama. Orang Islam. Jadi la ikroha fiddin. Itu prinsip pertama Piagam Madinah. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama. Dijamin kebebasan beragama. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diundang oleh gubernur Mesir saat itu untuk menyerahkan pintu gerbang Mesir, gitu ya, kunci sebagai tanda penyerahan. Instruksi Umar yang pertama adalah jangan ganggu rumah non-Muslim, termasuk pendeta-pendetanya, lindungi. Itu pertama, jadi jaminan kebebasan beragama. Implementasi kebangsaan di masa Rasulullah. Lalu yang kedua, keadilan sosial. Rasul tidak memperlakukan khusus orang Muslim dibandingkan Yahudi, tidak, tapi setara. Rasul tidak membedakan antara orang Muhajirin dengan orang Ansor, setara. Bahkan Rasulullah mempersaudarakan di antara mereka. Prinsip persatuan juga ada di dalam Piagam Madinah. Ketika orang Yahudi diserang oleh musuh, kata di peraturan itu ya, seorang Muslim wajib membantu. Begitupun sebaliknya. Ada tolong-menolong dalam kehidupan sosial, tapi tidak mencampur adukan ajaran agama. Nilai kemanusiaan, nilai musyawarah. Kalau terjadi persengketaan, itu di dalam Piagam Madinah, coba Anda cek. Kalau terjadi persengketaan di antara Muslim dan non-Muslim, maka penyelesaiannya adalah dimusyawarahkan. Dan keputusan tertinggi ada pada Rasulullah sebagai Muhammad saat itu ya, sebagai pemimpin pemimpin tertinggi, bukan sebagai pemimpin agama, tapi sebagai kepala negara yang disepakati saat itu. Itu Piagam Madinah. Jadi pada masa Rasulullah, sekali lagi, prinsip-prinsip kebangsaan itu diterapkan. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu bertentangan dengan nasionalisme, nah itu karena ketidaktahuan saja. Gitu. Rasul itu sangat nasionalis. Oke, sekarang bagaimana kita mengimplementasikan relasi Islam dan kebangsaan dalam konteks Indonesia? Pertama, kita harus sadari bahwa Indonesia kita itu seperti ini. Jadi ketika berbicara Indonesia, kita harus berbicara Papua. Ketika berbicara Indonesia, kita harus berbicara Kalimantan, harus berbicara tentang Sumatera, berbicara tentang Sulawesi, berbicara tentang Bali, berbicara tentang Jawa, bukan hanya orang tertentu saja. Jadi Indonesia itu adalah Nusantara. Ini Indonesia. Berbicara tentang Indonesia, Indonesia itu adalah the world most multilingual countries. Nomor 2 setelah Papua Nugini. Ada 700, kurang lebih ya, lebih dari 700 bahasa di Indonesia. Tapi disatukan dalam satu bahasa. Kalau orang-orang Arab kan bahasanya Arab, tapi terpecah jadi beberapa agama. Tapi kalau Indonesia, agama beberapa negara maksud saya, bahasanya satu, bahasa Arab, tapi terpecah jadi beberapa negara. Tapi Indonesia bahasanya banyak, menyatu menjadi satu bahasa, bahasa Indonesia. Dari sisi pulau, ada yang mengatakan 17.000 itu termasuk pulau yang muncul tenggelam ya kalau air laut pasang atau surut gitu ya. Tapi yang tercatat di Badan Pusat Statistik Indonesia itu kurang lebih ada 13.466 pulau.
1.340 suku bangsa, dan lebih dari 700 bahasa. Itu Indonesia. Ingat prinsip tadi, keragaman adalah fitrah. Dan keragaman itu adalah anugerah luar biasa Tuhan untuk Indonesia. Dan kita disatukan oleh ini, 28 Oktober 1928. Ya, Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi yang menyatukan kita itu adalah keragaman, itu adalah bahasa Indonesia salah satunya yang nanti jadi ada 4 pilar. Nah, terkait wawasan kebangsaan bagi seorang Muslim ya dalam konteks Indonesia itu ada 4 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ini menurut Profesor Abu Dinata. Pendekatan normatif keagamaan Islam tadi ya. Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa keragaman itu adalah fitrah dan keragaman itu tercipta supaya kita saling mengenal. Itu pas konteksnya untuk Indonesia. Pendekatan historis keindonesiaan. Indonesia ini adalah kesepakatan di antara our founding father. Yang kebanyakan mereka itu adalah ulama. Salah satunya Kiai Haji Agus Salim, gitu ya. Muhammad Natsir dari tokoh Persis, ya, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah. Ahmad Dahlan kan Muhammadiyah, Wahid Hasim NU, dan seterusnya. Termasuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Walaupun kontroversi di pasal pertama ya, karena ada embel-embelnya dulu. Tapi secara historis negara ini adalah hasil perjuangan para ulama, hasil perjuangan umat Islam. Jadi tidak mungkin umat Islam mengorbankan RKRI karena hanya untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis misal. Yang ketiga, wawasan kebangsaan bagi seorang Muslim itu penting dari sisi pendekatan psikologis. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu makhluk yang sosial. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Bahkan saya sering menyatakan, kita itu hanya bisa menjadi manusia kalau kita dididik oleh manusia. Jadi berinteraksi, bersosialisasi, berbangsa, bagi seorang Muslim itu adalah satu kebutuhan yang sifatnya psikologis. Jadi tidak mungkin Muslim melepaskan diri. Ya. Apalagi kalau bicara tentang kebangsaan, kita kan tidak minta lahir di Indonesia. Kita tidak minta lahir sebagai orang Indonesia, tapi itu dipilihkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah pendekatan pragmatis. Wawasan kebangsaan bagi seorang Muslim dalam konteks pendekatan pragmatis adalah satu kemestian. Kenapa? Supaya tercipta kondisi yang damai. Supaya tercipta kondisi yang memungkinkan kita untuk melakukan ibadah secara tenang. Bisa berkomunikasi dengan yang lain secara efektif. Dan ingat, Islam itu adalah agama yang diterima oleh akal sehat. Bisa dipelajari oleh akal sehat. Makanya kondisi damai itu penting untuk dakwah Islam. Karena kalau dalam kondisi peperangan yang ada emosi. Jadi kalau kondisinya damai kita bisa. Jadi justru kalau Islam didiskusikan dalam kondisi damai itu banyak orang yang akan lebih paham Islam. Kenapa banyak terjadi Islamofobia di Eropa? Karena Islam ditampilkan dari sisi di framing oleh media dari sisi yang menakutkan, Islam teroris dan seterusnya gitu. Jadi dijudge seperti itu. Walaupun belakangan orang-orang mulai sadar bahwa Islam itu tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Nah, itu 4 pendekatan pentingnya wawasan kebangsaan bagi seorang Muslim ya. Jadi satu, normatif keagamaan Islam sendiri yang mengharuskan seperti itu. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu pendekatan historis keindonesiaan. Indonesia itu hasil perjuangan our founding father. Dari pendekatan psikologis kita tidak bisa hidup sendiri. Secara pragmatis kita butuh suasana damai.
Dan lahirlah ini pilar-pilar kebangsaan Indonesia, sumbangan Muslim untuk Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bahkan jelas di pembukaannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu jelas di situ pembukaannya. Bhinneka Tunggal Ika, prinsip dari surat Al-Hujurat tadi, negara kesatuan Republik Indonesia sama semua. Ini 4 pilar ini sumbangan Muslim untuk Indonesia. Bahkan menghilangkan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi Muslim, bagi pemeluknya. Itu kan harusnya ada di undang-undang di Piagam Jakarta gitu ya, yang awal. Tapi di detik terakhir itu dihilangkan dengan mempertimbangkan beberapa kesepakatan. Apalagi kalau kita lihat Pancasila secara detail. Dan ini kesepakatan politik antara relasi antara agama dan negara dalam konteks Indonesia. Ada nilai ilahiyah. Ingat tadi prinsip di Piagam Madinah. Nilai ilahiyah, nilai insaniyah, nilai ukhuwah, nilai musyawarah, nilai keadilan. Sebagai penutup, ya nanti kita lebih banyak di diskusi gitu ya. Sebagai penutup, ini salah satu kiai saya, Kiai Haji Irfan Hilmi. Allahumma gfir lahu warahmu wafi wafuanhu. Pesan beliau kepada para santrinya begini. Barang siapa yang mengamalkan Pancasila, maka ia sudah mengamalkan sebagian ajaran Islam. Barang siapa yang mengamalkan Islam, sejatinya dia sudah mengamalkan seluruh Pancasila. Gitu ya. Saya kira itu penutup dari saya. Jadi Islam dan kebangsaan, bagaimana mengimplementasikan sikap kita sebagai seorang Muslim dalam ruang-ruang kebangsaan, ya salah satunya adalah jadi Muslim yang baik. Ya, ini quote yang terakhir nih. Barang siapa yang mengamalkan Pancasila, maka ia sudah mengamalkan sebagian ajaran Islam. Barang siapa yang mengamalkan Islam, sejatinya dia sudah mengamalkan seluruh Pancasila. Maka Islam dan negara itu tidak ada pertentangan. Bahkan Islam itu jadi dasar negara. Saya kira itu saja. Saya kembalikan lagi ke MC. Kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Saiful Anwar yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya mengenai Islam dan kebangsaan. Nah, selanjutnya dipersilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya mengenai pematerian yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful Anwar dan dipersilahkan bertanya lewat fitur chat atau boleh dengan menyalakan mikrofonnya. Baik, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya mau bertanya. Iya, Teh Dinda, silakan. Saya mau bertanya, kan tadi mengenai, aduh sebentar Teh. Oh iya, boleh disebutkan juga ya perwakilan dari jurusan dan fakultas mana. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Trisiana dari Pendidikan Bahasa Korea. Izin bertanya. Tadi kan disebutkan kalau perbedaan itu fitrah dan apa sih namanya? Perbedaan diciptakan bukan untuk menonjolkan diri gitu. Nah, tapi kadang ada nih beberapa orang, enggak semua, tapi beberapa orang gitu. Dina suka nemuin juga. Kadang orang muslimnya sendiri yang seperti itu gitu, kayak mereka membeda-bedakan diri dengan orang lain gitu. Nah, tapi kita mau negur teh kita dibalasnya sama
obrolan yang ilmunya belum kita punya gitu. Jadi kita mau menegur juga kayak takut gitu loh. Jadi kita harus ngapain ya kalau kayak gitu, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Dinda atas pertanyaannya. Bagaimana Pak? Dijawab langsung atau ditampung dulu Tadi pertanyaannya? suara terakhirnya kurang jelas. Jadi arah pertanyaannya kemana tadi? Dinda ulangnya, Pak. Jadi ulangi. Ya, Jadi suara kan akhirnya terputus tadi. Jadi kan tadi Bapak bilang kalau perbedaan tuh, bukan Bapak yang bilang, maksudnya perbedaan tuh diciptakan bukan untuk saling menonjolkan diri kan. Nah, tapi Ya. kadang ada tuh oknum-oknum atau orang-orang tertentu yang mereka yang mengaku muslim tapi mereka malah menunjukkan mereka sendiri gitu, menunjukkan perbedaan mereka sendiri. Kayak misalnya nggak mau bergaul sama orang lain dan itu-itu aja gitu. Nah, begitu mau ngasih tahu tuh ya mereka balesnya pakai ini juga pakai bahasa keagamaan yang kita mau balas juga pun kita belum tahu ilmunya gitu. Nah, karena takut salah jadi kita ya udah Contohnya diem bahasa aja. keagamaan itu seperti apa? Kayak gimana ya misalnya teh? Dinda temui. Kan kita bergaul sama ini tuh biar kita nggak kayak terpengaruh sama lingkungan-lingkungan yang kurang baik gitu loh, Pak. Ya. Nah, jadi kita harus gimana tuh kalau ada yang kayak gitu? Oke. Terima kasih, Pak. Oke, baik Dinda. Saya langsung jawab ya. Dinda begini. Harus dibedakan antara eksklusivitas. Ya. Kan kalau yang tadi Dinda tanyakan itu menampilkan eksklusivitas, atau yang kedua menampilkan identitas. Jadi bangga sebagai Indonesia, bangga sebagai Muslim misalkan ya. Kalau Anda mahasiswa, karena sudah dapat jas alma mater ya, sudah diambil belum jas alma maternya? Sudah. Ketika Anda jadi mahasiswa UPI, Anda pakai jas alma mater, itu kan identitas Anda. Tapi ketika Anda memakai jas alma mater itu bukan untuk menunjukkan bahwa Anda itu hanya bergaul dengan mahasiswi UPI saja. Jadi fungsinya bukan untuk itu, tapi justru memang Anda harus menampilkan bahwa Anda itu berbeda dari orang lain. Jadi punya ciri khas, Anda harus punya identitas. Termasuk sebagai seorang Muslim, ya kita harus punya identitas. Gunakan misalkan ya ciri seorang Muslim itu tunjukkan pada diri kita. Jadi sampai orang lain tuh kenal, oh iya dia Muslim. Nah, tujuannya begitu. Jadi kalau kita tidak dikenal oleh orang lain, identitas kita tidak jelas, jadi prinsip yang tadi Lita Aro punya jadi nggak kelihatan. Gitu. Justru kita harus menunjukkan identitas diri kita. Jadi identitas kita itu kan itu dalam konteks syiar ya, dalam konteks dakwah. Tentu membatasi ruang gaul gitu. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Bahkan Nabi Muhammad ini kan tidak membatasi bergaul dengan siapa. Cuma bagi orang yang takut terpengaruh, nah itu yang tadi dijawab. Jadi karena orang yang takut terpengaruh, kan selemah-lemahnya iman itu adalah di dalam hati. Jadi ketika dia melihat, mungkin kalau ketika bergaul dengan kelompok tertentu, dia takut terbawa dan dia tidak bisa membawa kelompok itu kepada yang tidak bisa untuk mengingatkan. Jadi dia lebih memilih untuk tidak bergaul dengan kelompok itu, dengan kelompok tertentu. Jadi bukan karena kesombongan saya kira ya. Jadi bukan karena kesombongan. Jadi maksudnya itu adalah jadi pertama yang perlu dipahami itu kita harus menunjukkan identitas kita sebagai seorang Muslim. Dan tidak mesti untuk mengenal itu kita bergaul dengan setiap kelompok secara intens, tentu tidak gitu ya, karena dari sisi pengembangan diri ya tentu kalau kita inginkan dalam sebuah hadis juga menurut amaliyah atau petunjuk dari para ulama, kalau kita ingin baik ya bergaullah dengan orang
baik. Gitu. Kalau Anda sering bergaul dengan pedagang parfum, Anda akan kebawa harum. Dengan pedagang asin, Anda akan kebawa asin itu. Bahkan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, kalau kita ingin tahu tentang seseorang, anil mar'i latas al. Kalau Anda ingin tahu tentang seseorang, jangan nanya macam-macam gitu, tapi lihatlah temannya. Dengan siapa dia banyak bergaul. Nah itu. Jadi mungkin dia seperti itu. Ini husnudonnya ya, husnudonnya. Mungkin dia seperti itu karena dia ingin memperbaiki diri, sehingga dia lebih memilih bergaul. Bergaul itu maksudnya lebih banyak berinteraksi dengan kelompok yang menurut dia baik, tapi juga tidak menutup, yang tidak boleh itu menutup akses, misalkan untuk tegur sapa, untuk komunikasi dan yang lain. Kan bisa jadi misalkan ada satu proyek yang dilakukan bersama dengan kelompok yang lain, kan tidak mesti dengan kelompoknya sendiri. Jadi kita bisa memilih tempat kita bergaul kebanyakan, tapi kita jangan memutus akses untuk bersilaturahmi dengan kelompok yang lain. Gitu. Karena bisa jadi ketika kita bersilaturahmi dengan kelompok yang lain, malah kelompok yang lain akan tertarik seperti yang kita lakukan. Oke, begitu Dinda ya. Iya, terima kasih Pak. Silakan kalau ada yang masih yang lain. Assalamualaikum Pak. Saya mau tanya Pak. Assalamualaikum. Saya Muji Pangesti Priyandini dari IPSI. Saya mau nanya Pak. Ya, silakan Muji. Ini kan Pancasila kan ada kaitannya sama Islam ya Pak. Nah terus Indonesia juga kan mayoritasnya kan Muslim ya Pak. Ini kenapa Indonesia nggak negara Muslim aja gitu Pak, kan banyak juga. Itu gimana Pak menurut Bapak? Oke. Islam, Pancasila terinspirasi dari Islam. Negara Islam ini Indonesia mayoritas Muslim. Kenapa tidak jadi negara Muslim? Negara Islam maksud saya ya. Kalau boleh saya nanya gitu, yang dimaksud dengan negara Islam itu apa? Yang dimaksud dengan negara Islam itu apa dalam pemahaman Muji? Yang dimaksud dengan negara Islam itu apa? Negara yang peraturannya pakai peraturan Islam. Oke, negara yang peraturannya pakai peraturan Islam. Oke, sekarang saya nanya ke semuanya. Ada nggak di Indonesia yang peraturannya itu bertentangan dengan Islam? Bisa disebutkan? Saya belum menemukannya, tapi tidak ada, Pak. Tidak ada. Atau saya balik bertanya begini. Undang-undang lalu lintas, itu aturan Islam bukan? Saya tanya sama Anda. Undang-undang, misalkan Anda kalau naik motor wajib pakai helm. Itu aturannya apa ya? Kepada lalu lintas kan ke pemerintah begitu. Ke pemerintah aja bukan aturan Islam ya? Itu bukan Pak, kalau misalkan mencuri terus tangannya dipotong gitu Pak. Oh, mencuri dipotong itu berarti aturan Islam. Berarti itu bukan hukum Islam kan? Jadi gini, ya. Nah, ini yang banyak disalahpahami. Bicara tentang hukum. Ya. Hukum Islam. Jadi bayangan saya tidak mengatakan seluruh orang Islam, tapi beberapa di antaranya menganggap hukum Islam itu adalah potong tangan gitu ya, kisos. Kan begitu ya, yang had, yang berkaitan dengan had, hukum jinayat gitu ya. Makanya tadi ketika saya tanyakan apakah pakai helm di jalan raya ketika pakai motor itu hukum Islam, bukan. Sekarang kita lihat di dalam hukum Islam itu, dalam hukum Islam ada namanya masolih mursalah. Apa itu masolih mursalah? Ini dalam metode ijtihad ya. Ya, mungkin Anda belum sampai materi PI-nya ke ijtihad. Nah,
masolih mursalah itu adalah melihat sesuatu dari sisi kemaslahatan. Jadi aturan yang dibuat atas dasar maslahat. Kan ijtihad itu menghukumi sesuatu yang belum ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu termasuk hukum Islam. Nah sekarang kalau undang-undang lalu lintas yang mewajibkan kita untuk memakai helm ketika mengendari motor, itu kan dasarnya adalah maslahat. Dasarnya adalah maslahat. Dan saya yakin di semua negara pun, walaupun itu bukan negara, walaupun itu misalkannya tidak sama, akan lahir aturan terkait kewajiban memakai helm bagi pengendara motor. Aturan kewajiban memakai sabuk tangan, masolih mursalah. Dasarlah itu dasarnya. Saya ke negara ya seperti sekarang ini persoalan tergantung. Cuma ini tidak ada pembatasan mengamalkan nilai-nilai Islam, bahkan diberikan ruang, bukan hanya nilai Islam. Dan kita harus tadi ketika bicara Indonesia bukan hanya berbicara Islam. Ketika berbicara Indonesia ada saudara kita yang Katolik, ada saudara kita yang Protestan, kita yang Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan sekarang jadi 6. Jadi kita tidak berbicara hanya Islam, walaupun yang hebatnya lagi Islam waktu di India, Mughal, kerajaan Mughal sejarah itu. Islam megang kekuasaan tertinggi di tengah mayoritas orang. Jadi Islam itu bisa bisa bersinergi dengan para wali, menjadikan perbedaan itu bukan sebagai hambatan, tapi sebagai media dakwah. Ada yang dakwah dengan musik, ada yang dakwah dengan wayang, dan seterusnya. Jadi negara Islam itu sampai hari ini saya belum pernah menemukan negara Islam benar-benar. Rasulullah juga tidak menamakan dirinya sebagai negara Islam. Namanya Madinah. Bukan Ad-Daulah Al-Islami, bukan. Namanya itu Madinah. Sekali lagi ya. Makanya kalau bicara tentang seperti Iran, ya, Brunei, itu tidak ada. Jadi kalau berbicara bentuk negara, Islam itu tidak menyuruh kita untuk bentuknya A, B, C, D, E, tidak. Ya. Tapi prinsip-prinsip umumnya harus, jadi nilai yang lebih baik dimunculkan ketimbang nama Islamnya. Karena kalau nama Islamnya yang dimunculkan, itu Islam itu tidak bisa direduksi jadi satu step gitu ya. Misalkan begini, ekonomi Islam. Kalau saya lebih baik ekonomi saja Islamnya. Kenapa Islamnya palebah? Tahu palebah ya, bahasa Indonesianya apa ya? Saat konsep itu dijalankan oleh orang yang tidak tepat, yang salah itu, yang munculnya itu adalah Islamnya. Padahal yang salah itu orangnya yang menerapkan itu nggak benar, bukan Islamnya. Ada misalkan at-tarbiyah al-islami, nggak ada. Pendidikan, ekonomi. Cuma di dalamnya prinsip-prinsip dalam menjalankan hal itu. Gitu ya, Muji ya. Pak. Oke, masih ada yang ditanyakan, Muji? Masih ada, Pak. Oke. Sudah cukup. Mungkin dibuka
Udah mau habis. Bertanya, Bang. Izin Ada Aditya, mangga. Terkadang seorang muslim yang senang menjalankan ketaatan waktu yang wajib. Berarti seorang tersebut kan menjalankan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi di sisi lain, karena orang tersebut sering menjalankan ibadah, sampai-sampai dia lupa untuk saling berkomunikasi, untuk bersosialisasi kepada. Jadi dia senang menjalankan ibadah, tapi dia lupa menjalankan sila, yaitu sila keempat. Ya, menurut apa terhadap muslim yang seperti itu? Oke, terima kasih. Nah, itu biasa saya jelaskan, yaitu di bab ibadah sebetulnya ya. Jadi ini ada miskonsepsi pemahaman kita tentang ibadah. Tentang ibadah. Jelas. Apa yang dimaksud dengan ibadah itu? Ibadah 24 jam. Ibadah itu aktivitas yang kita lakukan bukan saja. Ibadah itu adalah 20 aktivitas oleh seorang. Ada syaratnya. Apa itu? Jadi semenjak Anda bangun sampai tidur kembali itu adalah ibadah. Yang pertama syaratnya adalah bismillah. Semua aktivitas yang Anda lakukan itu bisa bernilai ibadah kalau diawali dengan bismillah. Tapi lebih bukan hanya mengucapkan bismillah, tapi maksudnya di sini adalah motivasi, niat. Karena kalau Anda melakukan aktivitas, walaupun mengucapkan bismillah, tapi karena ingin dilihat orang-orang lain, sudah nggak ada pahalanya. Ria. Gitu. Lalu yang kedua, perbuatan itu tidak dilarang oleh agama. Itu syarat kedua. Jadi kalau Anda mencuri, bismillahirrahmanirrahim, nggak jadi ibadah. Karena dilarang. Tapi semua aktivitas yang tidak dilarang oleh agama, coba Anda sekarang, aksesoris yang Anda pakai, Rizky pakai dasi itu ya, Aditya ya? Pakai dasi nggak itu? Ya? Oh nggak kelihatan ya. Pakai baju, ya. Coba pakai baju kita kan hampir 24 jam. Anda bayangkan setiap detik kita pakai baju itu bernilai ibadah. Makanya kata Rasulullah, kalau Anda lupa mengucapkan bismillah dalam satu aktivitas, baca apa? Bismillahi awalahu akhirahu. Jadi luruskan dulu tentang konsep ibadahnya. Lalu yang kedua, ibadah itu adalah bukti seseorang beriman. Jadi iman itu bukti ibadah, ibadah itu bukti seseorang beriman. Orang yang beriman dipastikan dia melakukan ibadah. Ini pasti. Orang yang beriman itu pasti dia melakukan ibadah. Ibadahnya dalam konteks ini ya. Jadi menjadikan seluruh hidupnya itu sebagai bentuk penghambaan terhadap Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibadah itu bukti seseorang yang beriman. Tapi ada orang yang beribadah, dia tidak beriman. Orang yang beriman itu pasti beribadah. Tapi ada orang yang beribadah itu beriman, tidak beriman. Misalkan karena ibadah ya, makanya tidak berdampak. Makanya kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa ada orang yang sholat tapi maksiatnya jalan terus? Berarti yang dia lakukan itu bukan ibadah, tapi gerakan-gerakan mirip ibadah. Karena kalau ibadah itu benar dilandasi oleh iman, pasti efeknya itu ke akhlak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar dan seterusnya. Jadi tidak mungkin ada kejadian tadi dia rajin sholat, tapi dia bertengkar dengan tetangganya. Itu tidak mungkin. Jadi sekali lagi, karena pemahaman tentang konsep ibadah yang salah. Jadi kita harus berupaya untuk menjadikan semua aktivitas yang kita lakukan selama 24 jam ya, itu bernilai ibadah. Rugi kalau kita tidak melakukan itu. Kalau bahasa Agim itu
Anda sama duduk, Anda sama ngejum sekarang itu. Tapi ada yang ngejumnya ibadah, ada yang ngejumnya bukan. Nah, apa yang menentukannya? Ini motivasinya. Jadi sayang kalau 1 jam lebih kita zoom, setiap detiknya tidak bernilai ibadah. Nah, salah satunya adalah perbaiki niat. Karena itu menentukan satu aktivitas itu bernilai ibadah atau tidak. Jadi ibadah itu bukan hanya ritual, tapi ibadah itu adalah ada ibadah sosial. Intinya 24 jam aktivitas yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah. Oke, saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti Anda bisa mendiskusikan lebih jauh ke dosen PAI masing-masing di tema ibadah. Silakan, saya kembalikan ke MC. Baik, mungkin dicukupkan sampai sini ya untuk sesi pertanyaannya. Terima kasih pada Pak Saiful Anwar yang telah menyampaikan penjelasannya dengan sangat jelas. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Dan akhirnya kita menuju penghujung acara, itu penutupan. Demikian rangkaian acara Pekanan Kuliah Duha PAI Tatap Muka Daring Tutorial PAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia semester ganjil 2020-2021. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Namita Salma Fauzia mohon undur Terkepul diri. kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan